Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pengantar komputer dan software TBB 46. Pada kali ini kami akan menjelaskan ataupun memaparkan program dari tugas besar kami, yaitu program yang berkaitan tentang pengukuran jenis air ataupun larutan berdasarkan nilai pH. Baik, pada kali ini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dengan NIM 121250146 dari TPP 46 dari Prodi Teknik Lingkungan. Baik, selanjutnya Hamid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Nasrullah, NIM 121250125, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Lingkungan. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wisma Parliansi Boro, NIM 121250130, Prodi Teknik Lingkungan. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya itu tahap selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat dengan aplikasi C++ ya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari proyek kita, kelompok kami, yaitu mengenai tentang array. Jadi kalau array itu kita di sini memakai integer main. Terus cara ini untuk cair, kita menggunakan cair untuk menginputkan karakter-karakter yang ingin kita inputkan. Di situ kami menginputkan kelompok kami dan nama-nama yang ada di kelompok kami beserta NIM kami. Lalu di situ kita menggunakan string karena untuk dalam pemrograman array itu kita mengelompokkan datanya menggunakan data string. Di situ kami mengelompokkan, yaitu masukkan nama Anda dan masukkan NIM Anda. Nah, maka nanti dia outputnya yaitu nama kami dan NIM kami. Lanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya itu kami menggunakan program do while ya, lebih tepatnya. Do while ini yaitu berfungsi untuk program perulangan ya, ataupun pengulangan program. Maka jika di-outputkan ya, maka nanti apabila program yang di dalam do dan while ini sudah selesai, maka dia akan berulang jika ada pilihan ataupun opsi tertentu. Baik, selanjutnya itu ini integer. Kami menggunakannya untuk deklarasi dari perulangan kami ini, yaitu integer pilihan. Kenapa kami masukkan pilihan? Karena suatu integer yang ataupun integer yang ingin kami pakai yaitu pilihan ya. Maka nanti akan berupa angka ya. Angka itu berupa pilihannya. Nah, selanjutnya nanti outputnya akan berbentuk seperti ini. Kan di sini ada cout, maka di cout ini untuk berfungsi untuk pengeluaran data ya. Maka saat di run ataupun dijalankan, maka akan muncul ini. Nah, jadi akan muncul, silahkan masukkan nilai pH airnya, asam pilihannya asam, netral atau basah. Nah, lalu coutnya nanti akan masukkan nilai pH larutan, dan ini akan pilihan ini berupa angka ataupun nilai pH ya. Baik, selanjutnya itu kami menggunakan program if ini ialah program percabangan ya, jika teman-teman tahu. Maka yang kami gunakan adalah program if ini. Jadi terdapat beberapa percabangan ya. Di sini kami menggunakan sekitar ada 14 percabangan ya. Maka terdapat nanti akan ada 14 percabangan pula. Maka apabila if itu pilihannya adalah 1, maka
Cout yang akan keluar adalah asam. Begitu pula seterusnya, apabila dia if-nya bernilai 7 maka dia netral sesuai dengan sifat pH larutannya. Yaitu setelahnya jika if itu bernilai 8 ke atas sampai ke 14 maka dia akan bersifat basa ya. Nah, lalu selain if ini kami juga menggunakan else. Else di akhir ini berfungsi sebagai pilihan lain. Jika ada data yang diinputkan tidak sesuai ataupun di luar dari batas dari if ini, maka dia akan menghasilkan ataupun mengeluarkan data berupa tulisan, yaitu pilihan yang Anda masukkan tidak ada ataupun yang lainnya yang sudah tertera pada program yang kami buat. Baik, selanjutnya itu kami membuat pilihan ya ataupun opsi dari while ini karena kami menggunakan do while ya, maka apabila do itu ingin berulang ataupun program ini ingin berulang maka harus ada while yang mengikuti di belakang do ya. Nah, fungsi cout di sini berfungsi untuk memberikan pilihan kepada para pengguna program itu untuk menentukan apakah mereka ingin melanjutkan program atau tidak. Nah, untuk bagaimana cara agar program itu berulang, maka digunakan ialah program while. While itu berfungsi yang sudah saya jelaskan tadi untuk dapat ataupun while ini berfungsi sebagai program yang bersifat mengulang tadi ya. Maka apabila para pengguna menulis yes, y ataupun yes inisial dari yes ya, maka dia akan berulang dan akan kembali ke atas ini. Akan mengulang dari atas dan sehingga program itu terus berulang apabila para pengguna terus menginput nilai menginput huruf yes ataupun y itu di program while tersebut. Return ini untuk menghentikan ataupun sebagai pelengkap dari pengulangannya. Baik, selanjutnya itu kami akan menunjukkan kepada teman-teman semua apabila program yang kami buat ini di-run ataupun dijalankan maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, apabila tadi seperti yang sudah teman saya jelaskan bahwa kami ingin mengelompokkan data ya, yaitu program array tadi, maka semisal saya menginput nama saya di sini, lalu saya menginput NIM saya di sini, maka dia akan keluar program yaitu berupa array ataupun pengelompokan data ya, seperti yang teman saya bilang tadi. Lalu di sini mulai dari sini dan ke bawah dia akan masuki program do while tadi ya, ataupun program yang setelah program array tadi. Nah, apabila saya masukkan nilai pH yaitu semisal saya beri angka 8 ya. Nah, maka akan keluar ataupun keluar data yaitu berupa basa ya. Karena pH air ya seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa pH suatu larutan akan bersifat basa jika pH-nya 8 ya. Nah, di sini setelah ini maka akan dimulailah program pengulangan itu ya. Apabila saya menginput y ya, maka dia akan berulang. Nah, seperti awal tadi. Nah, apabila saya menginput angka 5 maka dia akan bersifat asam ya, seperti sifat larutan. Nah, yang terakhir apabila saya menginput T ya, ataupun tidak ya, nah maka dia akan berhenti programnya. Maka dari itu kami menggunakan program array tadi ya, untuk pengelompokan data, terus pengelompokan do while, lalu di dalamnya kami akan menggunakan program if ataupun percabangan ya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah teman Hamid, saudara Hamid ada tambahan? Sepertinya cukup jelas penjelasan dari kita. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan tentang program yang kami buat, yaitu menentukan kualitas ataupun jenis air ataupun larutan berdasarkan nilai pH. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.